semuanya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saudara, kasih setia Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita jemaat Tuhan yang di tempat ini yang ada di rumah sakit. Ya, ketika kalaupun ada di rumah sakit, tetapi pas kita melakukan ibadah onsite, yang di rumah sakit sembuh, puji Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memeliharakan kita sampai dengan pada hari ini. Jadi kalau kita bisa merayakan perayaan Natal pada hari ini, saudara, penuhilah hatimu dengan sukacita. Penuhilah hatimu dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya beri judul firman Tuhan pada kita pada sore hari ini dalam perayaan Natal hari ini tanggal 24 Desember tahun 2020, yaitu pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan. Nah, saudara, biasanya itu adalah perkataan yang aneh, saudara. Orang biasanya memburu apa, saudara? Memburu hepeng, ya nang ya. Memburu uang, makanya ada lagunya. Apa yang dicari orang? Ya kan? Orang sudi bangun pagi-pagi, saudara, untuk mencari uang. Waduh, saya kalau melihat itu ada di pasar-pasar, di pajak-pajak begitu ya. Jam 3, jam 4, jam 3 sudah ada di pasar, di pajak, saudara ya. Padahal mereka nanti pulangnya itu malam itu, jam 11, jam 12, kapan tidurnya ya. Tapi mereka dengan antusias, dengan semangat, karena ingin memburu dolar, rupiah. Nah, sehingga ada lagi satu pujian yang mengatakan apa, saudara? Apa yang dicari Tuhan? Saya, amin, saudara. Tuhan mencari kita untuk kita dapat diselamatkan. Oleh karena kasih Tuhan, maka Allah melihat bahwa kalau tidak Allah yang sendiri datang ke dunia ini, harus menjadi seorang manusia, harus lahir menjadi seorang rupa manusia, maka manusia ini, engkau dan saya, itu tidak mungkin memahami Tuhan, tidak mungkin menerima keselamatan, tidak mungkin diperbaiki hubungannya dengan Tuhan, tidak mungkin bersama-sama dengan Tuhan, tidak mungkin mengalami kesembuhan, tidak mungkin mengalami mujizat, tidak mungkin berada di surga yang kekal. Oleh sebab itu Allah penuh dengan kasih. Maka Allah, saudara, kita lihat mulai dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, Allah telah merancangkan dari zaman yang dahulu, saudara, ya, dari perjanjian yang lama, bahwa seorang anak, seorang nabi akan lahir di kota Bethlehem. Mika 5 ayat 1, saudara. Dan dialah Mesias, dan dia yang lahir bagi kita, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya kita mengenal Allah secara pribadi, supaya kita mengalami Tuhan, supaya kita belajar Allah itu bagaimana, apa yang dia bisa lakukan, dan bagaimana kita bisa menyembah dia dengan benar. Amin, saudara. Nah, pada hari ini kita belajar dari kitab Matius pasal yang kedua. Kita tadi sudah baca firman Tuhan itu, saudara, ketika Yesus sudah lahir di Bethlehem, di Efrata, saudara, maka saudara, ternyata ada para majus. Ya, para majus itu berbicara adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang dikatakan yang jauh, yang bukan dari ada di Bethlehem, yang bukan ada di Yerusalem, bukan orang keturunan Yahudi, saudara. Tetapi kita melihat di dalam kisah ini, walaupun mereka tidak mengerti siapa yang lahir ini, saudara, tetapi mereka melihat, saudara, ada sesuatu yang tanda Allah yang menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa. Allah menunjukkan tandanya kepada manusia. Nah, hari ini saya katakan judulnya adalah pemburu Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita sebutkan pemburu, saudara, saudara pernah, siapa yang suka berburu di sini? Ada? Ada yang suka berburu hewan, berburu kijang, berburu apa? Bedua, ada di sini.
Berburu ada ya. Itu pasti gimana Pak? Ya Pak Happy ya, gimana? Orang yang berburu itu bagaimana? Cirinya gimana dia saudara? Pasti dia mempersiapkan diri dengan betul-betul, ya kan saudara? Mempersiapkan senjatanya. Dia akan sudah mengatur strategi. Dia akan punya hati yang percaya, hati yang komitmen. Pokoknya kalau aku pergi ke hutan itu, aku harus dapat buruanku. Betul nggak? Iya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 2, ini kita melihat itu saudara, ya, bahwa kita melihat para majus itu adalah mereka tidak mengenal, mereka belum mengerti firman Tuhan, belum belajar firman Tuhan. Tetapi kita lihat dia dari negeri yang jauh, dikatakan dari timur, saudara. Ya, mereka melihat ada satu bintang, wah ini ada sesuatu yang apa? Maka kita lihat mereka dengan segala upaya, dengan berbagai cara, ya, untuk dapat bertemu dengan raja yang baru lahir itu. Nah, ada 3 hal yang kita melihat. Apakah saudara dan saya, apakah kita termasuk di dalam sikap antusias dari para majus itu? Apakah kita yang sudah bertahun-tahun katanya ikut Yesus, bertahun-tahun merayakan Natal, apakah sikap kita, hati kita, jiwa kita benar-benarkah sampai dengan pada detik ini memiliki hati yang rindu untuk berburu Tuhan? Apa maksudnya ini saudara? Nah, berburu Tuhan itu maksudnya adalah kita lihat seperti dalam kisah ini, sama juga dengan kisah gembala, para gembala di padang yang sedang menggembalakan. Itu hanya malaikat Tuhan datang kepada mereka, dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan, Yesus Kristus, Yesus Tuhan di kota Daud. Dan mereka tidak dikasih tahu di mana letaknya, tidak disebutkan misalnya alamatnya di jalan mana, misalnya jalan Kemiri, misalnya nomor sekian, tidak ada dikasih tahu saudara. Tetapi kita lihat para gembala juga mencari sampai dapat, para majus juga mencari sampai dapat, ya. Untuk apa? Untuk datang menyembah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada 3 ciri tadi saya sebutkan, bahwa untuk melihat kita bagaimana kita pada saat ini di zaman akhir ini, di dalam zaman yang masih sukar ini, di dalam masa-masa di mana Tuhan Yesus sudah mau datang yang kedua kali. Mari kita lihat yang pertama adalah seorang yang memburu Tuhan, seorang yang antusias seperti seperti para gembala dan majus. Dia memiliki satu, yaitu yang pertama, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sama dengan seorang pemburu tadi yang akan pergi berburu kepada buruannya, hewannya di hutan. Maka dia akan haus. Kalau bisa minimal 1 hewan bisa kubawa untuk pulang. Kalau bisa lebih dari situ lebih bagus. Nah, kalau kita berburu Tuhan, itu berarti kita ada selalu hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita lihat di sini saudara, di dalam Matius 2, di situ dikatakan sesudah Yesus dilahirkan. Nah, sesudah Yesus lahir di Bethlehem, datang orang majus, dikatakan dari mana? Dari timur ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat apa saudara? Ibadah, tempat rumah ibadah, pusat penyembahan, ya. Mereka datang jauh-jauh datang ke Yerusalem. Dan mereka saudara bukan lurus-lurus saja jalan ke sana. Bukan seperti sekarang saudara, kita bisa, kalau kita tidak tahu alamat, saudara, kita tinggal buka apa? Maps, Google Map, ada Om Google. Kayak manapun kita nggak tahu daerah itu, kalau kita buka Google, kita bisa tahu jumpa itu. Pada zaman Yesus, saudara, 2000 tahun yang lalu, saudara, lebih dari 2000 tahun yang lalu, tidak ada seperti itu, saudara. Tapi lihatlah hati mereka yang haus dan lapar untuk dapat bertemu dengan Mesias itu, saudara. Mereka menempuh dengan
kalau sekarang sudah ada pesawat, saudara. Sejauh apapun benua itu, saudara, bisa akan kita tempuh. Dari Medan misalnya ke Amerika begitu jauh, saudara, kita bisa tempuh misalnya berapa jam itu ya kemarin? 48 jam ya? 36. Ya, pokoknya hanya sebentar aja bisa sampai, saudara. Nah, saudara bisa lihat gak waktu itu, saudara? Mereka naik onta, saudara. Berapa kilo, berapa lama mereka harus menempuh itu, tetapi mereka tidak apa? Tidak putus asa, tidak berhenti di tengah jalan, tidak sumut-sumut. Nggak katakan, aduh jauh kali, udah lah, nggak usah lah, capek kita. Ngapain kita ke sana? Nah, saudara, kita lihat di sini, mereka terus bertanya. Walaupun sampai akhirnya mereka kesasar kemana, saudara? Ke istana Herodes, saudara. Nah, dan Herodes kita tahu dia pura-pura untuk mencari ketenangan untuk dapat di mana Yesus lahir. Ya. Nah, kita lihat baca di dalam Wahyu 21 ayat 6. Mari kita akan baca Wahyu 21 ayat 6, apa dikatakan di situ? Ayat itu berkata, Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, ketika kita memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, ketika di dalam hidupmu selalu ada hati yang haus dan lapar untuk bertemu Tuhan, mengawali hari untuk mencari Tuhan, menutup hari dengan mencari Tuhan, di dalam mengambil keputusan mencari Tuhan, ayat ini berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma, dan dia akan minum dari mata air kehidupan. Dan saudara, tahukah saudara bahwa di akhir zaman dikatakan di dalam Amos 8 ayat 11, Amos 8 ayat 11 dikatakan begini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab sehari-hari dikatakan ini, bukan kelaparan karena tidak adanya roti atau air, melainkan karena tidak adanya firman Tuhan. Saudara, mari kita akan renungkan di dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Bagaimana rohmu, jiwamu? Masihkah engkau haus dan lapar? Apakah engkau merasa tidak nyaman ketika engkau tidak dengar firman Tuhan pada pagi hari? Atau engkau biasa-biasa saja, saudara? Saudara, kalau kita pada zaman akhir ini biasa-biasa saja seperti Herodes. Herodes ketika tahu bahwa akan lahir seorang raja disebutkan di situ, sikapnya gimana, saudara? Herodes, gimana sikap Herodes? Pura-pura pengen tahu. Dikumpulkan orang-orang untuk menanya di mana sebenarnya raja Israel itu. Tapi bukan ingin benar-benar bertemu dengan Yesus untuk menyembah. Tetapi ada hati yang jahat, hati yang menolak, hati yang tidak mau, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau pada hari ini ketika kita merayakan perayaan Natal, sikap kita masih sama dengan hari-hari sebelumnya, yaitu tidak ada antusias kita, tidak ada hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, untuk bertemu akan hadirat Tuhan. Saudara, itulah nanti akan kelihatan di dalam pergumulan persoalan kita, maka kita akan mengalami apa? Jatuh bangun. Bahkan kita akan bisa kehilangan iman kita. Karena roh yang menyala-nyala itu akan apa, saudara? Membuat apa? Kalau kita lihat ada api unggun, roh menyala-nyala, ada api yang menyala-nyala, maka kita lihat mau hewan apa saja pasti akan terbakar oleh api itu. Kalau rohmu menyala-nyala, ada hati yang haus dan lapar, berbagai pun persoalan, berbagai pun ada kata-kata fitnah atau hal-hal yang membuat engkau lemah,
itu akan dibakar oleh roh yang menyala-nyala, dan engkau tidak fokus kepada itu, tetapi fokusmu kepada Tuhan. Itulah yang menyatakan kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 28 berkata, Yohanes 19 ayat 28, saya baca dalam Alkitab sehari-hari, dikatakan begini. Yesus mengetahui bahwa segala sesuatu telah selesai, dan untuk menggenapkan ayat dalam kitab suci, ia berkata, aku haus. Saudara, ini adalah perkataan Yesus di mana? Di kayu salib. Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan menjadi korban penebus, menjadi domba Allah yang ditebus bagi dosa kita di kayu salib. Tetapi sebelum dia mengakhiri nyawanya di kayu salib, dia berkata kepada kita, kepada dunia, bahwa walaupun semua telah selesai, tetapi aku haus. Bahwa maksudnya apa? Ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan stop sampai di situ. Tetapi haruslah engkau haus senantiasa untuk bertemu hadirat Tuhan, untuk berbicara kepadanya, untuk mendengar suaranya. Izinkan Tuhan memeluk engkau di dalam masa-masa persoalanmu. Izinkan Tuhan menghiburkan engkau. Tuhan rindu ada hubungan yang akrab kepada kita setiap orang. Itulah yang dimaksud aku haus, saudara. Nah, pemburu Tuhan itu menunjukkan hati yang haus dan lapar adalah apa maksudnya itu, saudara? Dari yang pertama ini, yaitu menginginkan kehadiran Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Dan lebih dari hanya sekedar mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Herodes hanya ingin mengetahui di mana Yesus lahir. Tetapi rohnya yang paling dalam, jiwanya yang paling dalam, pikirannya yang paling dalam tidak berkata bahwa dia sungguh-sungguh ingin datang dan mengenal Yesus dan menyembah Yesus. Kalau kita tidak punya ada hati yang haus dan lapar dan antusias, saudara, mencari hadirat Tuhan, maka saudara, kita akan masuk kepada roh yang seperti dimiliki oleh Herodes. Maka ketika kita mendengar, wah ada orang dipulihkan, wah rumah tangganya yang begitu luar biasa, tidak mungkin, kok bisa dipulihkan? Maka kita akan adem-adem aja. Oh iya ya, oh gitu ya. Saudara, hari ini coba renungkan firman Tuhan di dalam yang pertama ini. Apakah kita yang masih hidup sampai sekarang itu karena kekuatan kita atau karena campur tangan Tuhan? Bagaimana kita merespon kasih Tuhan bagi kita, saudara? Adakah kita setiap hari ketika kita bangun tidur, hati kita tidak tahan untuk ngomong kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk aku masih bisa hidup? Atau engkau ketika bangun langsung lompat, langsung cetek kompor? Atau yang ingin jualan langsung, udah jam berapa? Udah jam 3, jam 4, udah telat. Bisakah engkau berkata begitu? Udah jam segini aku belum doa. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan adalah seperti gembala itu, seperti Majus itu. Mereka apa, saudara? Mencari sampai menemukan. Mencari sampai menemukan, saudara. Kalau Tuhan belum jawab doamu pada saat ini, terus cari Tuhan. Kalau engkau belum dipulihkan, engkau terus cari pulih Tuhan. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka akan seperti Majus dan para gembala. Walaupun banyak tantangan, walaupun ada harga yang harus dibayar, saudara, untuk mendapatkan, untuk bertemu dengan Yesus itu. Bisa nggak saudara bayangkan bagaimana orang yang tidak mengenal, yang sama sekali tidak ada keturunan darah Yahudi, tidak ada hubungan mengerti keagamaan di situ pada waktu itu, tapi punya hati yang haus, hati yang luar biasa, ingin bayar harga bagaimanapun untuk mencari menyembah Tuhan. Bagaimana kita pada sore hari ini, saudara?
Kalau hujan turun, masihkah engkau berkata, aku akan tetap pergi ke gereja? Masih sakit-sakit sedikit kepala, masih bisa jalan, masihkah punya komitmen untuk mencari Tuhan? Saudara, mari kita akan baca Matius 13 ayat 44 dan ayat 46. Kita baca Matius 13 ayat 44 dan ayat 46. Ya, yuk kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2 ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Inilah yang dimaksud, saudara, ketika kita tahu betapa kita memerlukan Yesus yang adalah juru selamat itu, maka yang lain itu tidak berharga. Kenapa, saudara? Karena kalau kita sudah memiliki sumber berkat itu tidak dicari, pasti datang. Amin, saudara. Sumber kesembuhan, sumber penghiburan, sumber mujizat. Maka kalau engkau sudah menemukan dia, sudah memiliki dia, ketika engkau doa pasti Tuhan akan jawab, sembuhkan, saudara. Tetapi sering sekali kita salah, saudara. Yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah apa? Berkatnya, bukan si pemberi berkatnya. Yang kedua kita lihat, saudara, dalam kisah ini, dalam kitab Matius 2 ini, saudara, bahwa para majus ini, maupun kita lihat nanti dalam kitab Lukas, para gembala itu mengikuti petunjuk, saudara. Para pemburu juga, saudara, kalau kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau dia ingin berburu, maka dia akan cari petunjuk-petunjuk. Di hutan mana ya kira-kira yang hewan yang akan aku buru itu bisa hidup, gitu ya Pak itu ya. Di mana ya? Aku akan mencari petunjuk di mana dia biasa hidup. Nah, para majus ini juga, saudara, mereka ada petunjuknya, saudara, ya. Pada waktu itu petunjuknya adalah suatu bintang yang berbeda dengan yang lain. Tetapi ketika mereka berhenti di tempat Herodes, bintang itu tidak kelihatan lagi, saudara. Sehingga kita lihat dalam kisah itu, maka Herodes mengambil para ahli Taurat, ahli-ahli agama, tanyakan di mana tertulis. Dan petunjuknya itu adalah sehingga mereka bisa bertemu dengan bayi Yesus. Adalah ketika mereka mengikuti petunjuk, yaitu apa, saudara? Kitab Nabi dikatakan, yaitu firman-Nya. Karena mereka dikatakan ada tertulis dalam kitab para nabi, saudara, bahwa dia akan lahir, ada seorang yang akan lahir di tempatnya di Bethlehem. Saudara, luar biasa enggak, saudara, ya, bahwa kelahiran Yesus itu dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, saudara. Dan itu menunjukkan apa, saudara, bahwa dalam hidup kita, kalau kita ingin berhasil, saudara, kalau kita ingin sukses, apalagi akan memasuki tahun yang baru, kita harus mengikuti petunjuk. Dan petunjuk itu adalah apa, saudara? Firman Tuhan. Artinya apa? Kelahiran Yesus berbicara, semua orang perlu Yesus. Semua orang perlu juru selamat. Kalau engkau mengalami masalah dalam nikah, rumah tangga, kita perlu juru selamat untuk menolong rumah tangga kita. Kalau engkau mengalami hubungan yang susah antara orang tua dengan anak, kita perlu juru selamat. Karena dia juga adalah dinamakan apa? Raja damai. Kalau ada satu keluarga, kakak adik, orang tua, mertua tidak sepaham, berselisih pendapat, kita memerlukan menghadirkan siapa? Yesus. Karenanya namanya disebut apa? Raja damai, saudara. Ya.
Mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Apa yang dikatakan di situ? Sama-sama yuk, 1-2 ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi apa maksudnya? Yesus yang lahir itu adalah firman yang menjadi manusia. Maksudnya apa saudara? Kalau dunia ini tidak memiliki firman itu, tidak memiliki Yesus, maka bisa nggak saudara bayangkan? Maka dia akan berjalan dan kakinya akan bisa terantuk, ya kan saudara? Maka dia akan bisa tersesat saudara. Karena dikatakan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau engkau ingin melihat bagaimana masa depanmu, bagaimana nikah rumah tanggamu, ekonomimu, bagaimana apa yang terjadi nanti di 2021, tidak ada yang lain bagi kita seperti Majus itu. Yaitu apa saudara? Petunjuknya, kita perlu petunjuk, kita perlu buku pedoman. Yaitu apa? Firman Tuhan. Dan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2, mari kita akan baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2, kita lihat di sini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu makanya kenapa para Majus itu, walaupun dia pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, tetapi Tuhan menuntun dia. Yang membuat dia berhasil bertemu adalah karena mereka mengikuti petunjuknya adalah kitab Nabi. Amin saudara. Amin. Kalau ingin engkau menemukan jodohmu, tidak ada yang lain, lihat apa kata firman Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam masa depan kita, tidak ada yang lain. Petunjuknya apa? Firman Tuhan. Nah itu makanya kenapa dunia memerlukan Yesus. Kenapa dunia, siapapun dia, memerlukan Yesus. Karena dialah yang menjadi jalan, dialah yang memberikan kebenaran, dialah yang menghiburkan, dialah yang menopang, dia yang menyembuhkan, dia yang menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Yang terakhir saudara, orang yang memburu Tuhan, orang yang hatinya haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Kita lihat seperti 3 Majus ini saudara, para Majus ini yang dari timur. Mereka apa saudara? Memberikan sesuatu yang terbaik. All out saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, kelihatan dari mana saudara? Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik. Tidak akan dikasihnya yang bekas-bekas atau yang jelek-jelek. Kalau engkau sedang, misalnya nih anak muda nih, engkau sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, gak mungkin engkau memberikan satu bingkisan yang sudah, gimana saudara? Pengennya misalnya belikan baju, gak mungkin diberikan yang koyak-koyak. Ya kan? Betul gak? Gak mungkin saudara. Ya. Nah, di situ kita lihat saudara, Majus ini dia bukan hanya memberikan waktunya. Lihat ya, membutuhkan waktu yang begitu lama, mungkin berbulan-bulan untuk bertemu dengan bayi Yesus di mana berada. Dia mengalami banyak tantangan, keletihan fisik, keletihan juga rohani. Mungkin juga ada temannya bilang, udahlah berhenti aja lah kita. Tapi saudara, mereka terus mencari sampai bertemu Yesus. Jadi lihat di sini, all out. Sambil mereka, ayat itu berkata, ketika mereka sudah berhenti di rumah itu, mereka lihat bintang itu berhenti. Maka dikatakan ayat itu, mereka masuk. Setelah mereka masuk rumah itu, mereka melihat Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, apa mereka buat? Apa? Sujud menyembah. Saudara lihat ya. Setelah mereka masuk, firman Allah, kitab Nabi telah menuntun mereka sampai di tempat di mana Yesus lahir.
Mereka berhenti, kemudian mereka masuk, saudara. Dan mereka melihat, artinya bertemu dengan Yesus. Ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus, mereka tidak duduk diam, saudara. Tidak berkata, oh ininya dia. Kok raja orang miskin? Kok lahirnya di kandang? Nggak ngomong gitu. Tapi lihat saudara, ketika mereka masuk, mereka melihat, mereka sujud menyembah. Kemudian ayat itu dikatakan apa? Maka mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa tadi? Emas, kemenyan, dan mur, bukan perak. Emas itu menunjukkan sesuatu logam mulia, sesuatu tentang nilai kerajaan, saudara. Ya. Kemudian apa dikatakan? Kemenyan, saudara. Kemenyan itu biasanya dipakai untuk doa-doa, penyembahan, saudara, untuk pengorbanan. Dan mur itu sesuatu yang pahit. Kita lihat nanti itu juga melihat Yesus yang akan mati bagi kita, menunjukkan dia adalah imam agung, saudara. Ketika kita merayakan perayaan Natal, ketika kita berjemaat, ketika kita berumah tangga, ketika kita berbangsa dan bernegara, apakah kita sudah memberikan yang terbaik di mana kita berada? Atau ketika ada sesuatu kegiatan, bukan kita memberi yang terbaik, kita berusaha mengambil segala sesuatu untukku. Ini untukku, ini untukku, semua untukku. Saudara, kalau kita lihat di sini, lihat para Majus itu kenapa dia dicatat di Alkitab kita. Walaupun dia bukan orang yang percaya, betul nggak saudara? Dia bukan orang percaya, karena dikatakan mereka baru mengetahui itu setelah baca apa? Kitab Nabi, setelah diberitahu. Tapi mereka dicatat, kenapa? Karena untuk menjadi contoh bagi kita bahwa setiap kita merayakan Natal harus mengerti, mari miliki hati yang haus dan lapar untuk bertemu dengan Yesus setiap saat. Dan setelah kau bertemu dengan Yesus, sujudlah menyembah kepada dia, beribadahlah kepada dia, mengucap syukurlah dan berikanlah. Dikatakan di situ dia membuka harta bendanya, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk esok hari tanggal 25 Desember, saya ingin saudara keluar dari tempat ini, saudara akan mengambil amput-amput persembahan. Beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan mengakhiri 2020 tanpa engkau memberikan sesuatu buat Tuhan. Setiap hari Tuhan telah memberikan sesuatu yang terbaik bagi engkau dan saya. Amin, saudara. Angka COVID itu sekarang begitu sangat tinggi, saudara. Tapi saudara tahu nggak, saudara, sampai saat ini engkau bisa dilindungi itu karena siapa, saudara? Karena siapa? Karena Tuhan. Karena kita di tempat ini, kita berdoa bagi siapa saja, saudara. Kuasa doa itu, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita akan belajar seperti Majus itu, saudara. Dia memberi, mempersiapkan. Saya pikir dia tidak otomatis tiba-tiba mengeluarkan dari perbendaharaannya persembahan kepada Yesus. Pasti sudah dibawanya dari rumahnya jauh-jauh hari. Belum nggak? Betul nggak, saudara? Perjalanannya tadi berbulan-bulan ingin mencari Yesus. Dan ketika perjalanannya itu pasti dia sudah siapkan. Gak mungkin dia tiba-tiba datang menyembah Yesus langsung ada emas kemenyan mur. Betul? Betul? Halo? Ya, saudara. Saudara, dalam hidup kita ini, apa yang bisa kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Mungkin engkau katakan, aku gak punya harta benda. Bagaimana dengan waktumu? Ketika engkau bangun pagi, sudahkah engkau menyisihkan waktu dari 24 jam itu? Berapa jam, berapa menit engkau telah menginvestasikan pemberian waktumu kepada Tuhan dan mengatakan, say hello. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas ini. Terima kasih ya Tuhan untuk suamiku, istriku, anak-anakku. Walaupun dalam kondisi ini aku tetap masih bisa makan, anakku bisa tetap sekolah, masih
Kalaupun kami jumpa dengan orang-orang di dalam pekerjaan kami, orang-orang yang tanpa gejala, tapi kami tetap sehat. Selama 365 seperempat hari, 366 hari selama 1 tahun. Berapa banyak engkau menghadiri ibadah? Padahal ibadah minggu itu hanya ada berapa? 52 minggu. Coba saudara bayangkan, 366 hari, tapi ibadah itu hari minggu itu hanya 52 hari, 52 kali setahun. Padahal 1 bulan berapa hari saudara? 30 ya. Berarti kalau 30 tambah 20 sebenarnya nggak sampai 2 bulan. Betul? 1,5 bulan. Sudahkah kita pada saat ini kita merenungkan selama 52 minggu ini berapa kali saudara hadir ibadah minggu? Padahal ketika kita akan memulai, selalu itu akhir tahun dan besoknya mau malam tahun baru, sudah janji duluan kan? Udah doa kan sama Tuhan, Tuhan terima kasih sudah mengakhiri tahun, aku pengen lebih sungguh-sungguh. Sudah masuk di tahun yang baru, sama aja. Yang gak biasa doa ya tetap gak doa, yang malas-malas gereja tetap malas-malas. Aduh saudara. Tapi malam hari ini, saudara, sore hari ini, mari kita akan berubah. Amin saudara. Mari memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Rindukan selalu hadirat Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau ingin melihat pembelaan Tuhan dalam nikah rumah tanggamu, engkau ingin melihat pembelaan Tuhan bagi anak-anakmu, bagi masa depanmu di dalam masa yang sulit ini, saudara, tidak ada yang lain. Mari berburu Tuhan. Mari rindukan selalu hadirat Tuhan. Mari baca firman Tuhan, saudara. Beri yang terbaik. Kemudian kau berkata lagi, apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan? Bagaimana waktumu? Apakah yang engkau isi? Lebih banyak ngerumpi, membicarakan kejelekan orang, membicarakan hal-hal yang tidak baik, atau perkataan bibir lidahmu itu membawa orang lain datang kepada Tuhan? Kalau kita lihat ini sudah tanggal 24, berarti sekitar 1 minggu lagi kita akan mengakhiri 2020. Sudah berapa banyak jiwa kau bawa buat Tuhan? Apakah anak-anakmu sudah duduk diam suka beribadah mencari Tuhan? Apakah suamimu, apakah istrimu, orang tuamu sudah datang kepada Tuhan? Dengan cara mereka melihat hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan, dengan cara mempersembahkan hidup kita sehingga orang lain bisa datang dan bertobat karena kita. Ataukah karena kita orang justru saudara? Meninggalkan Tuhan. Karena omongan kita orang jadi meninggalkan Tuhan. Apakah kita hanya melihat kejelekan-kejelekan orang lain, saudara? Kita sibuk melihat, menilai orang lain, tapi kita tidak bisa melihat kita ini sudah berbuat apa supaya orang lain itu tidak seperti itu. Betul, saudara? Itulah yang dimaksud kita merefleksikan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik seperti para majus ini, memberikan emas, kemenyan, dan mur? Apakah kita sadar bahwa waktu yang diberikan kepada kita, tidak seorang pun yang tahu kapan waktu itu akan berakhir, saudara? Orang yang tahu waktunya tinggal sedikit lagi, misalnya dalam hitungan detik atau jam, pasti dia akan menggunakan setiap waktunya dengan hati-hati. Betul nggak saudara? Iya kan? Kalau dia sempat musuhan, maka dia sudah tahu misalnya jam 7 udah dibilangin nanti. Ini misalnya ilustrasi, datang malaikat maut dibilangin, nanti kamu ya, contoh, bukan si Putri, nanti kamu jam 7 ku jemput ya. Maksudnya selesai di bumi ini. Pasti Putri akan menghitung, sekarang udah mau jam 6. Siapa ya yang punya musuhan dengan aku? Aku nggak mau, aku mau berdamailah dengan dia. Nanti aku nggak masuk surga. Betul nggak saudara? Aduh, siapa yang pernah aku utangi? Ku bayarlah. Atau siapa yang pernah aku
aku sakiti, aku minta maaf lah. Betul nggak saudara? Tapi karena kita merasa bahwa hidup ini seperti Khairil Anwar, apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita merasa hidup kita ini ada di dalam kendali kita, maka kita suka-suka saja hidup ini. Kita tidak suka doa, kita sudah juga baca firman Tuhan, kita tidak sujud menyembah kepada Tuhan, kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, jangan terlambat. Natal pada malam hari ini berbicara kepada kita supaya yang pertama, saudara, miliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan selalu. Semakin hari seharusnya semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh, semakin banyak persoalan, semakin cari Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, ya, kalau engkau punya persoalan, engkau punya pergumulan, engkau punya penyakit, atau punya masalah yang terlalu berat menurutmu, maka kunci kemenangan adalah jangan sekali-sekali tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali engkau justru engkau meninggalkan, tidak berdoa, tidak baca firman, tidak ibadah. Ketika engkau punya ambil komitmen begitu, maka saudara, engkau akan mengalami apa? Kekalahan, saudara. Tidak akan kemenangan. Jiwamu pun akan menjadi lemah, engkau juga tidak akan kuat menghadapinya. Dan akhirnya kondisi kita akan semakin terpuruk. Dan Herodes dan malaikat Tuhan mengingatkan kepada para Majus itu untuk jangan kembali kepada Herodes. Itu berbicara apa, saudara? Bahwa ketika para Majus itu sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Yesus yang lahir itu, juru selamat yang lahir itu, malaikat Tuhan mengatakan untuk jangan kembali kepada Herodes. Itu berbicara apa? Mempunyai komitmen hanya menyembah kepada Tuhan walaupun banyak hambatannya. Kiranya malam ini, perayaan Natal malam ini, ayo kita merenungkan. Saudara, cukuplah bagi kita untuk selama waktu-waktu yang lalu hanya datang beribadah biasa-biasa saja. Tuhan sudah dekat, saudara. Tuhan sudah dekat. Jangan biarkan waktumu, jangan biarkan bibir lidahmu berkata yang tidak memberkati orang lain. Jangan biarkan waktumu menjadi sia-sia. Jangan biarkan kesehatanmu tidak, waktu sehat tidak datang kepada Tuhan. Ada masanya ketika siapa yang tahu, orang saja bisa ketika turun tangga langsung jatuh ke seleo, langsung mati di situ. Pernah nggak saudara dengar itu ada orang yang pergi pesta, dia di pesta itu nortor tiba-tiba jatuh mati. Ya kan, banyak kasus kan saudara. Nah sebab itu saudara, ayo malam ini mari koreksi hati kita. Kita tidak perlu melihat orang lain, saudara. Kita tidak perlu menghakimi suami kita, istri kita, anak-anak kita. Engkau tidak perlu menghakimi orang tuamu. Engkau nggak perlu menghampiri para pelayan yang lain atau siapapun, saudara. Tapi malam ini berbicara, Natal berbicara, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sudahkah engkau memiliki dan terus mengkobarkan hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan? Sudahkah engkau selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Baik itu persembahanmu, baik itu hidupmu, baik itu waktumu, baik apapun, saudara. Sudahkah engkau memiliki petunjuk dalam hidupmu? Sudahkah engkau izinkan Tuhan yang akan memegang tanganmu, bukan kamu yang memegang tangan Tuhan? Seringkali kita yang memegang tangan Tuhan, betul saudara? Kalau kita memegang tangan Tuhan, ini begitu, itu tidak lama, saudara. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, misalnya seperti saya ini memegang tangan saya, mungkin kuatnya berapa jam, saudara? Berapa jam? Pegang kuat sekuat-kuatnya. Mungkin 1 jam, 3 jam udah tangan kita lemas untuk memegang, betul nggak, saudara? Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, saudara, dalam kondisi apapun, pasti apa?
pasti selamat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap orang memerlukan Yesus yang lahir itu, baik anak kecil, baik dewasa muda, baik yang sudah tua. Ini masanya gereja Tuhan untuk tidak hanya beribadah biasa-biasa saja. Tinggalkan dosa, saudara. Engkau tidak akan bisa meninggalkan dosa kalau engkau tidak datang kepada Yesus yang bisa menebus dosa. Mari buka hatimu pada malam hari ini. Renungkan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian ini mengatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadirat-Mu. Keinginanku hanyalah untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari semua akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Siapakah yang engkau kejar-kejar? Apa yang engkau kejar? Yesus ada di nomor berapa dalam hidupmu, saudara? Pada malam hari ini mari bertobat, saudara. Mari rendahkan hati kepada Tuhan. Mari saudara, sebelum segala sesuatu terlambat, saudara, biar kiranya engkau buka hati. Izinkan Roh Kudus mencari